Halo guys, apa kabar kalian semua? Saya harap selalu baik ya. Kali ini Kamar Cerita akan merangkum alur cerita film yang dirilis tahun 2021 berjudul Luka. Film yang disutradarai oleh Enrico Casarosa ini akan menceritakan tentang monster laut bersama sahabatnya yang akan melakukan perjalanan untuk mencapai impian mereka. Oke, jangan terlalu banyak spoiler ya di awal, kita langsung ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan nelayan yang pergi ke suatu pulau, dan di pulau itu diperlihatkan memiliki banyak monster laut. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ada monster laut yang datang menghampiri dan mengambil salah satu barang mereka. Dan mereka pun berusaha menangkapnya, namun sayang, monster laut itu berhasil meloloskan dirinya. Monster semalam bernama Luka Pagoro. Sekarang ia sedang mengembalakan ikan ternaknya. Bahkan si Luka memberikan nama untuk setiap ikan ternaknya. Pada saat itu juga ia bertemu dengan barang yang tidak sengaja dijatuhkan oleh kapal semalam. Ia pun mengambilnya dan menyimpannya. Tak lama dari itu, Ibu Luka memanggilnya dan memperingatinya kalau ia harus selalu bersembunyi dari manusia-manusia itu. Saat itu, ia akan makan bersama keluarganya, ayah, ibu, dan neneknya. Luka juga bertanya dari mana kapal berasal. Neneknya menjawab, kapal berasal dari daratan di mana ada kota yang sempat neneknya kunjungi. Luka yang penasaran pun dimarah oleh ibunya. Ibunya tidak suka Luka bertanya tentang manusia dan daratan. Luka pun pergi dengan perasaan agak kecewa, namun ia tetap kembali mengumpulkan beberapa barang-barang dari daratan untuk ia simpan. Tanpa disengaja, ia bertemu dengan penyelam. Ia lari ketakutan. Penyelam itu mendekatinya, lalu membuka baju. Ternyata ia adalah salah satu monster laut bernama Alberto. Alberto tahu banyak soal dunia manusia. Ia juga ingin mengajak Luka ke sana. Luka tak mau, tapi Alberto memaksanya. Dan Luka pun sangat ketakutan, menjadi sangat histeris. Alberto menenangkannya kalau akan baik-baik saja di daratan. Namun Luka yang sangat ketakutan, ia memutuskan kembali ke laut. Namun semenjak saat itu, ia selalu mengingat-ingat soal daratan dan membayangkan kehidupan di sana. Jadi keesokan harinya ia membuat patung untuk menggantikan ia menjaga ternak ikannya. Ia memutuskan untuk pergi ke daratan dan menemui Alberto. Setelah itu Alberto mengajarinya bagaimana cara berjalan meskipun agak kaku, tapi Luka akhirnya bisa. Mereka pun pergi ke rumah Alberto. Alberto mengatakan dia tinggal bersama dengan ayahnya dengan kehidupan yang bebas dan sangat asik di daratan. Luka pun menjadi sangat senang dan sangat terpesona dengan isi rumah Alberto. Apalagi setelah ia melihat poster yang berisi Vespa. Ia pun mulai berimajinasi bahwa ia mengelilingi bumi ini dengan menggunakan Vespa. Akhirnya mulai dari saat itu mereka berencana akan membuat Vespa dan akan pergi bersama mengelilingi bumi. Vespa yang mereka buat pun akhirnya jadi. Mereka memutuskannya akan mencobanya besok hari. Sampai di rumah, Luka dimarahi oleh ibunya, namun neneknya berusaha membantunya, sehingga Luka terbebas dari kemarahan ibunya. Keesokan harinya, ia pergi bersama Alberto untuk mencoba Vespa yang mereka rakit. Setelah itu, mereka mencobanya, dengan Luka memegang papa dan Alberto yang menaikinya. Meskipun begitu, Vespanya tidak berjalan dengan baik dan malah rusak. Alberto pun jatuh ke laut dan menjadi monster dengan motornya yang tetap ada di daratan. Namun mereka tak menyerah, mereka tetap membuatnya dan bersenang-senang. Mereka pun setiap harinya menjadi semakin dekat. Ibu Luka yang mengetahui bahwa telah dibohongi oleh anaknya menjadi marah. Namun Luka tak sadar, ia tetap bermain dengan Alberto di daratan. Saat mereka mencoba Vespa yang terakhirnya, Alberto memaksanya untuk menaikinya. Luka awalnya ragu, tapi akhirnya ia memutuskan untuk menaikinya bersama Alberto. Mereka pun bersenang-senang meskipun gagal Vespa-nya tidak jadi sesuai keinginan, tapi mereka sangat bersenang-senang. Dan setelah itu Luka kembali
ke rumahnya Arbeto dan mereka melihat bintang. Tapi Arbeto mengatakan itu adalah ikan-ikan yang ada di langit. Bulan adalah ikan besar dan bintang adalah ikan kecil. Luka pun dengan polosnya mempercayainya. Setelah itu mereka mulai menceritakan pengalaman-pengalaman mereka. Luka pun mulai berhayal akan mengelilingi bumi. Namun ternyata ia sudah tertidur dan kemalaman. Ia kembali ke rumah dan dimarahi oleh ibunya. Ibunya tahu tentang ia yang pergi ke daratan, dan ibunya memutuskan akan mengirim Luka ke tempat amannya di laut terdalam. Luka menjadi kecewa dan sangat marah. Ia memutuskan untuk pergi dari rumah, pergi pada Arbeto, untuk pergi jauh dari laut. Ia tidak suka di dalam kedalaman lautan yang dalam. Arbeto pun memutuskan untuk mengajak Luka pergi ke kota. Di kota ada banyak manusia dan memiliki kehidupan yang sangat menyenangkan, dan mereka akan menemukan Vespa yang sungguhan di sana. Luka pun setuju untuk pergi ke sana dan akan mendapatkan Vespa bersama-sama dengan Arbeto. Setelah itu perjalanan penuh tantangan mereka segera dimulai. Mereka pun pergi ke laut dan menyelam untuk pergi ke kota yang lebih ramai lagi, yang ada gedung-gedungnya, yang ada manusianya, dan lebih banyak lagi. Luka pun sangat terkejut melihat kota. Kalau Arbeto sih sudah biasa. Mereka mengendap-endap pergi ke kota. Meskipun awalnya Luka sangat ketakutan, Arbeto menolongnya dan mengatakan tidak perlu takut. Luka pun tidak takut, apalagi setelah melihat Vespa yang asli. Vespa itu dikendarai oleh pria bernama Hercules. Namun tanpa disengaja, Luka menendang bola. Bola itu mengenai Vespa. Hampir saja Vespa itu jatuh dan rusak. Hercules menjadi sangat marah. Hercules datang pada mereka, marah dan menghina mereka. Ia juga mengatakan bahwa ia adalah pemenang bertahan di perlombaan kota itu sehingga berhasil mengumpulkan uang dan membeli Vespa itu. Namun, Luka tidak mendengarkan perkataan mereka. Luka hampir saja diceburkan karena Hercules marah. Untung saja gadis bernama Julia datang menolong Luka dan juga Arbeto. Ia mengajak Luka dan juga Arbeto pergi ke rumahnya. Dan ia menceritakan tentang perlombaan di kota Porto Rosso. Dan jika menang, mereka bisa mendapatkan uang dan membeli yang mereka inginkan. Mereka pun bertekad untuk mengikuti perlombaan tersebut. Julia awalnya tidak mau karena dia tidak punya cukup uang. Namun Luka dan Arbeto menjelaskannya sehingga Julia yakin, tapi dia bilang uang itu hanya cukup untuk membeli Vespa bekas. Namun mereka sangat senang dan membayangkan akan mendapatkan uang dan membeli Vespa tersebut. Julia pun setuju akibat mereka memohon kepada Julia untuk dibantu mengikuti lomba. Akhirnya Julia setuju dan Julia mengatakan bahwa mereka akan mengikuti perlombaan yang lainnya, sedangkan untuk perlombaan berenang Julia lah yang akan mengikutinya. Lalu mereka pun diajak Julia pergi ke rumah Julia dan menaiki gerobak milik Julia. Namun sebelum itu Julia meminta mereka melihatkan keahlian mereka. Luka yang memang tidak tahu naik sepeda akhirnya mulai berusaha dengan sangat keras, dibantu dengan Alberto dan juga Julia. Walaupun gagal berkali-kali, namun akhirnya juga Luka bisa menaikinya. Walaupun dengan Julia yang sedikit agak frustasi karena telah mencoba membantu mereka dengan penuh kegagalan itu. Namun lama-kelamaan Julia pun menjadi luluh dan setuju bahwa mereka akan latihan bersama-sama dan akan memenangkan perlombaan bersama-sama. Di rumah Julia memperkenalkan Luka dan Arbeto kepada ayahnya, yang ternyata ayah Julia adalah seorang nelayan. Mereka berdua menjadi sangat ketakutan, ditambah lagi mereka melihat artikel tentang monster laut. Setelah itu ayah Julia berkata kepada Julia kenapa mereka datang kemari. Julia pun agak gugup tapi tetap menjelaskan bahwa mereka datang kemari untuk mengikuti lomba di kota Porto Rosso. Namun ayahnya mengatakan bahwa perekonomian mereka sulit. Luka pun mengacungkan tangannya dan mengatakan ia tahu di mana tempat banyak ikan sehingga ayah Julia bisa dapat banyak ikan dan dapat banyak uang. Ayah Julia setuju. Karena tidak ada tempat tinggal, Julia menyuruh kedua temannya untuk tidur di rumah pohonnya. Di sisi lain, orang tua Luka datang ke daratan mencari Luka. Namun mereka lucu, tidak saling kenal karena wujud manusianya.
Dan saat Luka terbangun, ternyata ia bersama Arbeto menjadi monster laut karena ternyata semalam hujan. Namun syukur mereka cepat dapat mengeringkan badan mereka. Setelah itu mereka mengantar ayah Julia pergi ke tempat yang banyak ikannya. Di sisi lain kucing dari Julia itu sadar perubahan mereka. Namun akhirnya mereka juga berhasil kembali ke daratan dan membawa banyak ikan dan berhasil kumpulkan uang. Ayah Julia juga dengan ibunya berusaha mencari ayah Luka dan ibu Luka juga berusaha mencari Luka dengan menceburkan satu persatu anak-anak di sana untuk mencari yang mana sih sebenarnya Luka, karena mereka tidak kenal wujud manusia Luka. Saat mereka ingin mendaftar juga di sana, mereka bertemu dengan Hercules. Hercules itu menghina mereka, mengambil uang mereka. Namun Luka mengejeknya, mengatakan Hercules mirip ikan lele. Hercules menjadi malu dan kesal dan menantang mereka. Jadi ia kembalikan uang mereka dan berencana akan menghancurkan mereka saat di perlombaan nanti. Nah, setelah itu Julia mengatakan kepada Luka dan juga Arbeto untuk berlatih dengan semangat karena Hercules adalah lawan yang tangguh. Saat mereka latihan berenang, hampir saja Arbeto ketahuan bahwa ia monster, namun ia berhasil sembunyi. Di sisi lain, orang tua Luka mulai menjatuhkan satu persatu anak di kota ke dalam air untuk mencari anaknya. Dan Luka dari kejauhan merasa bahwa dua orang tua itu adalah orang tuanya. Ia pun mengatakannya kepada Hercules, namun Hercules mengatakan itu tidak mungkin. Kemudian di sisi lain juga Alberto menjadi benci karena Luka semakin dekat dengan Julia. Dan Julia mengatakan juga banyak hal tentang bintang. Luka pun semakin tertarik dan merasa ingin bersekolah. Julia mengatakan semua yang ia ketahui tentang bintang-bintang dan alam semesta, bahkan mengajak Luka untuk menggunakan teleskop melihatnya. Luka yang setelah melihat hal itu menjadi berimajinasi lagi tentang keindahan alam semesta, dan ia ingin sekali pergi untuk belajar di sekolah bersama dengan Julia, dan ia sangat tertarik dengan semua hal itu. Tak lama Arbeto datang dan mengganggu mereka. Arbeto sedikit kesal karena mereka terlalu dekat dan Luka seperti lupa pada rencana mereka. Namun karena mereka bersahabat, hal itu pertengkaran mereka tidak berlangsung lama. Mereka pun pergi mengunjungi Vespa impian mereka, dan mereka memiliki banyak rencana ke depannya saat mereka sudah mendapatkan Vespa tersebut. Namun tak lama Hercules datang melemparkan tombak bersama dengan gengnya. Hal itu membuat mereka kembali ke rumah Julia dan makan di sana. Setelah itu mereka mulai latihan dengan lebih semangat lagi. Mereka belajar cara makan pasta yang cepat, naik sepeda yang baik, dan juga berenang. Di sisi lain, orang tua Luka mulai khawatir karena belum menemukan anaknya. Ibunya juga menjadi sangat sedih. Namun tak lama ibunya melihat Luka. Ibunya mengejar dan merasakan pasti itu adalah anaknya. Luka pun bergegas untuk pergi meninggalkan tempat itu. Hingga mereka sampai di bukit dan dapat melihat kereta. Julia mengatakan bahwa itu kereta yang akan pergi ke kota tempat ia sekolah. Namun di situ Luka semakin penasaran dengan sekolah. Alberto menjadi marah dan ia segera membawa Luka menjauhi Julia. Mereka menggunakan sepeda dan tak terkontrol hingga terjatuh di laut. Luka menjadi marah dan ia mengatakan bahwa ia tidak ingin kembali ke laut dan ia tidak ingin tinggal bersama ayahnya di kedalaman lautan. Di sisi lain, saat itu Julia datang dan menemui mereka. Julia sangat senang meskipun saat itu mereka sedang bertengkar. Julia mengatakan bahwa ia sangat senang bahwa kedua sahabatnya itu tidak kenapa-napa. Namun di situ Luka bertanya apakah ia dan Alberto bisa ikut sekolah. Julia sangat senang dan setuju dan mengatakan semua orang bisa sekolah asal punya uang. Namun Alberto bertanya apakah yang bukan manusia bisa ikut ke sekolah. Lalu Alberto pergi ke laut dan menyeburkan dirinya dan menunjukkan ia adalah monster. Dan setelah itu Luka malah meneriakinya. Alberto merasa sangat dihianati. Luka juga merasa bersalah, tapi ia tidak ingin kembali ke laut. Alberto pun pergi meninggalkan Luka karena ia diburu oleh Hercules dan gengnya. Di sisi lain, ayah Julia bertanya, "Di mana Alberto?" Dan di situ mereka mengatakan bahwa Alberto sudah kembali ke kotanya. Dan tanpa sengaja di situ ternyata Julia mengetahui bahwa Luka juga bukanlah manusia. Dan ia menyuruh Luka pergi karena terlalu bahaya. Hanya untuk mendapatkan Vespa harus ditangkap dan mati di kota itu. Dan Luka pun diusir.
Luka mengatakan bahwa ia hanya tidak ingin dikirim ayahnya ke kedalaman lautan. Lalu ia kembali ke laut dan pergi ke pulau tempat Alberto tinggal. Namun tempat itu sudah sangat berantakan dan ia melihat banyak coretan di dinding. Dan ia bertanya kepada Alberto. Walaupun marah, Alberto tetap menjawab bahwa itu adalah coretan ia menunggu ayahnya kembali. Dan Luka pun sadar bahwa ternyata Alberto selama ini tinggal sendirian di tempat itu karena ayahnya tak kunjung kembali selama ini. Setelah itu Luka pun meminta maaf dan kembali mengatakan rencana mereka. Walaupun Alberto agak marah, namun Luka berjanji akan mendapatkan Vespa dan mendaftarkan dirinya sendiri. Di perlombaan berenang, semua orang memakai baju renang. Namun Luka memakai baju selam sehingga itu membuatnya tampak berat. Namun ia tak putus asa. Sedikit demi sedikit, walaupun perlahan, ia berhasil. Walaupun hampir ketahuan, tapi ia bisa berhasil ke langkah selanjutnya, memakan pasta dengan cepat, lalu menaiki sepeda. Di situ Hercules mulai iri dan mulai menjatuhkan Luka. Tak lama hujan pun turun. Di situ Alberto datang membawakan payung, namun dengan sengaja Hercules menabraknya sehingga Alberto terkena air hujan dan menjadi monster. Dan ia diburu di situ. Tentu saja Luka tak tinggal diam. Ia segera menolong sahabatnya dan berubah menjadi monster juga. Lalu mereka pergi menaiki sepeda menjauhi kota. Mereka dikejar-kejar dan diburu. Kejar-kejaran pun dimulai. Untung saja tombak yang dilemparkan Hercules tidak kena. Di sana Julian menjadi marah dan ia mulai menabrakkan sepedanya kepada Hercules. Dan mereka berdua tapi monster kecil ini dikepung. Aduh, terbelit-belit aku bicara. Namun untung ayah Julia datang dan menolong. Tapi Hercules tetap memaksakan diri. Orang tua Hercules tidak terima dan langsung membiarkan mereka. Dan disitu juga datang orang tuanya Luka dan melihat monster laut di sana. Namun tetap saja Luka itu dinyatakan menang karena telah berhasil lewat. Namun ternyata di kota itu banyak juga monster laut yang menyamar jadi manusia. Dan disitulah kemenangan mereka. Mereka berhasil mendapatkan piala dan mendapatkan Vespa impian mereka. Orang tua Luka juga minta maaf karena mereka terlalu overprotective kepada anak-anaknya. Dan setelah itu Julia mengajak mereka untuk pergi sekolah. Namun Alberto dan Luka tidak mau. Tapi ternyata Alberto telah menjual Vespa mereka dan membelikan tiket agar Luka bisa pergi sekolah. Orang tua Luka juga mengizinkan Luka pergi ke sekolah itu. Kasian ya, di sini ternyata Alberto nggak ikut. Alberto memutuskan untuk membantu Julia dan bersama keluarga di sana karena ia rindu kasih sayang keluarga. Akhirnya Luka pun pergi dengan sedih dan membawa gambar dan rencana mereka. Akhirnya Luka pun pergi bersama dengan Julia meninggalkan tempat itu. Walaupun ternyata ini adalah sad ending, namun film ini sangat bagus. Film ini rilis tahun 2021 yang membuat hatiku bergetar. Oke guys, see you the next video. Film alur cerita. Dah.